mana berada, Assalamualaikum. Ya, dan kita ketemu lagi di Aceh Gino. Seperti biasa ada saya, ada Tia, dan juga ada Rais ya. Nah, kebetulan hari ini senang sekali karena Rais juga membawakan sebuah lagu yang memang ini luar biasa panjang ya. Tapi luar biasa juga Rais, karena setiap penggalan itu kan terdapat sebuah kisah. Ya, sebuah kisah, sebuah kata. Sebuah kata. Pengalaman gak sih? Pengalaman pribadi ada mungkin. Kalau setiap kali menyanyikan lagu pasti ada Ya, terbesit. pasti ada. Mungkin Rais lagi ada masalah, ada sesuatu hal yang mengganjal, ini pasti dituangkan ke dalam ke musik. musik. Oke, baiklah. Rais, apa yang bertanya ini kebanyakan kan di Aceh Gino kita hadirkan anak-anak muda. Biasanya juga ini dari kalangan anak-anak komunitas dan basicnya kebanyakannya adalah anak-anak kuliahan, ya kan? Betul. Nah, dengan gerakan positif yang mereka hadirkan di Aceh Gino, nah sebenarnya banyak sisi positif dari mereka. Nah, tapi terkadang kita lupa atau menutup diri ataupun bahkan kita tidak memberikan wadah untuk mereka berekspresi seperti itu. Kalau Rais sendiri sebagai mahasiswa, sebenarnya nih, seandainya aja Rais aktif di sebuah forum di kampus, pengen bikin gebrakan yang seperti apa Rais? Tentang apa? Apakah tentang narkoba, tentang musik, tentang olahraga, tentang lifestyle atau apapun? Saya dulu pernah sih bergelut di dunia komunitas kan, tapi di BEM. Di BEM-nya, Ya, oke. Ketua BEM. Jadi kamu ketua BEM? ya ketua BEM. Asik. Bukan, Pak? Enggak. lanjut seperti apa? Tapi apa pertanyaan tadi? Ya maksudnya mau bergelut menggerakkan ya, wacananya seperti apa kegiatan aksi? Yang pasti menggerakkan suatu komunitas, suatu keperbedaan anak-anak muda Indonesia ataupun anak muda Aceh. Berapa lama jadi ketua BEM? Setahun? 2 periode. 2 periode, keren. Berarti kalau sampai 2 periode ini kan dipilih 2 kali nih sama teman-temannya. Sebenarnya apa sih plusnya dari seorang Rais? Aduh, plusnya nggak tahu nih, Apakah hanya dengan janji-janji manis? Kalau saya gini, saya nggak menjanjikan yang kata-kata. Apa yang saya buat, misal saya buat proposal, Pak, misal anak anggota saya pengen buat akustik, buat festival, misalnya, ya jalankan. Kalau anggarannya gimana tuh? Anggarannya gampang kita cari. Ya. Karena kemana-mana kalau mau buat sebuah event kan anggaran yang jadi masalah gitu kan. Oke, nah ini cukup baik juga 2 periode dia jadi ketua BEM walaupun nanti akhir-akhirnya dia jadi pemusik. Gak ada masalah sih kalau memang ini bisa apa ya? Gubernur nanti. Kenapa? Pengen jadi gubernur nanti. Pengen jadi gubernur. Makanya coba-coba jadi BEM dulu. Amin ya. Oke, nah kenapa tadi kita ngebahas tentang dunia kampus seperti Rais yang 2 kali periode terpilih menjadi ketua BEM karena juga hari ini saya mengundang adik-adik dari salah satu kampus yang terbesar di Banda Aceh juga dan mereka juga tergabung dalam sebuah forum. Kita langsung kenalan dengan mereka. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, jangan kalem gitu dong. Kalian kan ini perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang otaknya ini cemerlang sekali, saya yakin sekali. Nah, boleh kenalan nggak sih dari ini dulu deh, siapa namanya? Oke, pertama saya Rifki Ubay Sultan, biasa dipanggilnya Ubay. Jadi kebetulan saya sebagai ketua panitia Mukernas Fornas Sosmas tahun 2019. Ngeri cuy bahasanya, nanti kita bahas apa itu. Oke, Ubay, selanjutnya. Kalau nama saya Rival Purwira dan kebetulan tahun ini saya diamanahkan sebagai ketua BEM Unsia. Nah, ini dia. Oh, ini ketua BEM. Nanti boleh ya kamu tanya ya. Oke, sesama ketua BEM nanti silakan. Tapi nanti saya tantang kalian berdua. Siap. Rais sama Rival untuk mengorasikan. Boleh ya? Kita flashback sedikit loh Rais. Flashback sedikit. 2015. Nggak apa-apa, belum terlalu lama. Belum terlalu lama, oke ya. Karena saya juga tidak pernah punya pengalaman di BEM sama sekali. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Teguh Andi Syahputra, panggilnya Andi. Andi berarti kalian ini saya di Menteri Sosmas. di Menteri Sosmas. Oke, well. Nah, ada yang bertanya Sosmas, kenalan dulu. Sosmas ini apa? Nih bayangan dari kami, bukan kami sih, saya aja mungkin yang belum tahu Sosmas ini seperti apa sih? Rival ya? Iya, Rival. Nah, kalau Sosmas itu kan Kak, sosial masyarakat. Kebetulan ini ada forumnya. Forumnya itu se-Indonesia. Dan dari setiap forum Sosmas itu ternyata dia kalau misalnya kita bilang itu berhubungan dengan sosial dan masyarakat. Ya, kalau misalnya mau dihubungkan, kita di setiap kementerian itu pasti ada, terutama ada kementerian Sosmasnya. Nah, jadi ada yang sosial dan ada yang masyarakat tentunya. Baik, nah artinya di Indonesia semuanya ada forum tersebut dan kalian mewakili dari Acehnya sendiri. Iya, benar. Keren. Ubay, apa yang ingin disampaikan dari Sosmas ini bergeraknya
kalian menjawab isu yang seperti apa, sosial masyarakat ya Betul, dengan betul. sekali. Nah, tapi lebih detailnya kalian fokus ke isu yang seperti apa? Oke, jadi Sosmas ini kan seperti yang kita ketahui sosial masyarakat itu. Jadi banyak isu sebetulnya yang bisa kita angkat seperti isu-isu lingkungan. Baik itu misalnya ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di daerah kita ataupun isu lingkungan yang ada di skala nasional seperti itu. Jadi memang kita fokus untuk melihat hal-hal tersebut gitu. Jadi kita menginginkan bahwasanya mahasiswa itu peka dan masyarakat itu peka terhadap isu-isu tersebut. Oke, hanya melihat tadi Ubay. Saya garis bawahi bahwasanya Ubay mengatakan ini melihat kemudian ingin anak-anak muda ini peka dengan Betul, benar. dengan isu-isu lingkungan seperti. Harapannya seperti apa? Apakah mereka hanya mempelajari isu tersebut kemudian mengajak mereka peka tanpa aksi yang nyata? Silakan. Ya, memang kita harapannya aksi gitu ya, nggak cuma ide tapi harus ada yang dilakukan. Ya, baik itu dari masyarakatnya maupun dari kita-kitanya gini. Jadi dari kita mempengaruhi halayak ramai khususnya masyarakat agar apa? Agar ada aksi misalkan dari isu-isu misalnya kebencanaan. Kita aktif nih dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian juga ada baksos dan sebagainya. Jadi Sosmas atau pergerakan kami ini memang untuk kebaikan dan untuk kemanfaatan dari masyarakat itu sendiri. Baik, keren sekali. Rival, Ya. ini kan kita akan mengangkat peran pemuda dalam aspek sosial sebagai generasi emas Indonesia nih. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Ubay dan juga Andi, ya kan, aksi. Sebenarnya kalau untuk Sosmasnya sendiri dari forum kalian dalam, kita nggak usah jauh-jauh dulu deh, Benar. kegiatan ataupun aksi yang kalian lakukan ketika bencana yang ada di daerah kita yang sudah kalian lakukan seperti apa? Nah, ketika memang kita melihat kondisi ketika ada satu kemalangan atau kebencanaan memang terjadi, baik itu di Aceh maupun yang ada di nasional. Kemarin kan ada di Sentani. Kalau kita dari Indonesia, memang kebetulan samping saya ada Menteri Sosmas. Kita kemarin malam-malam kemarin kami menggalang dana yang Ada yang main gitar di sini? Enggak ada, Kak. Jadi ngamen kalian dengan tujuannya mengumpulkan dana. Terus nanti dana tersebut kita juga bekerja sama kemarin dengan himpunan mahasiswa Papua, sama-sama kita berkolaborasi dalam hal ini untuk menggalang dana. Setelah itu akan kita salurkan ke sana. Kita juga aksi sosialnya untuk dalam hal ini, terutama kita bukan hanya itu aja, kita juga membuat posko dan aksi kreatif yang lainnya, terutama untuk membantu yang memang dalam hal kebencanaan terutama. Dari dana yang kalian kumpulkan untuk bencana di Sentani Jayapura kemarin udah mencapai berapa? Kalau dari kita sih perkiraan 2 jutaan masih. 2 jutaan masih ya, tapi ini sudah disalurkan ya? Udah disalurkan himpunan mahasiswa Papua. Oke, next projectnya nanti Insya apa Allah. aja nih? Nah, kalau project kita nanti ke depannya kita ada Bina Desa. Kalau misalnya di Sosmas kita, ya Bina Desa ini desanya kebetulan daerah Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar. Yang ke depannya insya Allah nanti kita coba proyeksikan, kita akan bangun di desa tersebut yang terutama melihat kekurangannya di sana apa, kita coba cari CSR yang bisa membangun desa tersebut. Salah satunya kita coba udah kerjasama dengan PLN. Wih, keren ya. Nah, Nggak kaleng-kaleng ya, bukan iya. Kita berupaya Kak. PLN, Berupaya terutama untuk membangun yang keterbelakangan ataupun memang kurang perhatian dari pemerintah. Kita unjuk hadir di sana, tampil paling depan untuk membantu masyarakat. Keren. Tapi ini pemirsa, kita lihat dulu ya aksi mereka ataupun kegiatan mereka dalam sebuah bentuk video ya. Kita kenalan dulu seperti apa forum dari Sosmas ini, silakan. Ini kalian ngomen kemarin di ini ya, di topiknya juga. Gak apa-apa. Nah tadi si Rais nih ngomong-ngomong tentang aksi mereka ngamen ya di beberapa tempat untuk menggalang dana. Ubay, dari tadi kan Mukernas juga. Iya, betul. Nah ini apa yang bisa disampaikan untuk program Mukernas ini ke depan? Oke, jadi kebetulan Aceh saat ini diberi amanah untuk menjadi tuan rumah Forum Nasional se-Indonesia. Wow. Jadi itu merupakan apresiasi juga, apalagi ya hari ini kita mau memperkenalkan Aceh ke Forum Nasional itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa kegiatan juga yang nanti akan kita laksanakan
bicarakan dalam forum Kernas ini. Salah satunya nanti kita akan buat seminar nasional juga, itu tepatnya di tanggal 27. Dan kebetulan pematerinya pun sudah sama-sama kita kenal juga, Pak PLT Gubernur dan juga Rektor Dr. Syapola. Oh dari Aceh semuanya. Dari Aceh. Nggak ada rencana kan mau ngundang kayak Mata Najwa mungkin atau Nah itu di lain sisi nanti kan. Oke, Rifa tadi tadi Rifa menceritakan kegiatan untuk bekerja sama dengan PLN di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini meliputi daerah mana aja sih, Rifa? Nah, kalau misalnya memang kita fokus Kak kemarin ada berapa desa, cuman untuk membangun, terutama kan kita masa jabatan cuma setahun. Daripada kita banyak desa yang memang kita coba upayakan, lebih baik kita fokus satu desa tapi desa tersebut terbangun dengan jelas dengan inisiatif kita. Nah, desa tersebut desa apa Bu Andi? Lamre. Oke. Nah, di sana memang kita udah kunjungan survei ke sana, terus kita juga udah berkomunikasi dengan para pejabat di sana baik itu Pak Geci dan anggota-anggota kampung lainnya. Nah, di sana memang alhamdulillah sambutan warga sangat luar biasa. Dan melihat hadirnya mahasiswa ke sana justru menambah antusias masyarakat. Ini seperti kayak tugas KKN jadinya. Hampir sama. Hampir ya. Tetapi berbakti, oke. berbakti. Baik. Tapi kalau KKN kan 1 bulan kan. Betul. Jadi kita satu kepengurusan sampai satu periode. Ini KKN dapat nilai. kalau ini dapat amal gitu ya. Nah ini apakah juga programnya berkelanjutan Andi? Maksudnya apakah nanti Rival nih tetap menjadi ketua BEM atau nanti selanjutnya dia akan turun diganti dengan ketua yang baru? Ini tetap program yang berkelanjutan atau bagaimana Andi? Ya, jadi sebenarnya ini suatu program yang sudah ada inisiasi dari Kemenristek-Dikti gitu ya. Jadi sudah ada memang inisiasi dari Kemenristek-Dikti untuk membuat organisasi ataupun kumpulan-kumpulan mahasiswa atau pelajar itu sendiri dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi dari program ini, jadi kami itu memang dari awal sudah ada niat itu. Jadi memang ada sambutan baik dari pemerintahan. Jadi kita ambil nih peluang itu, jadi kita ikutkan karena memang ada satu program kita dana desa. Gitu. Jadi desa itu tersebut kita proyeksikan untuk jangka kalau dalam Kemenristek itu setahun. Tapi kita niatnya sampai tuntas lah. Gitu. Yang memilih tempat di Lamreng ya? Oke. Lamrehut. Di mana sih? Jauh ya? Lamrehut ya baru tahu. Baru dengar juga ya? Nggak apa-apa, kami orang Aceh. Dimaafkan. Itu di mana sih kalau boleh tahu? Iya, itu dekat Nehen. Dekat Nehen. Oke, fine. Ya, I see. Dah, kalau itu udah jelas nih, berarti permasalahan di sana. Selebihnya saya juga pernah duduk dengan kecik dari Nehen. Mungkin agak kecil ya. Kalau menurut Andi permasalahan yang paling ini harus diatasi segera mungkin di Lamrehut ini permasalahan apa Andi? Iya, jadi memang sesuai dengan kehadiran kami ya, memang kita aktifnya di bidang sosial dan lingkungan ya. Nah, jadi memang kita lihat di daerah tersebut permasalahannya juga lingkungan karena kompleks ya. Jadi memang dari lingkungan akhirnya muncul sampah-sampah, akhirnya juga dapat berdampak bagi kesehatan juga gitu. Jadi juga kesehatannya terganggu, juga ekonomi juga terganggu. Jadi memang kita cari akarnya sampai akhirnya memang tertuntaskan dan sifat program kami itu sustainable, artinya berkelanjutan sampai akhirnya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Wow, ya memang Rais, beberapa waktu yang lalu kan aku juga duduk sama kecil ya dari desa Nehennya sendiri dan beliau menceritakan betapa kompleksnya permasalahan yang ada di Nehennya sendiri, dimana yang awalnya adalah air bersih, sekarang juga bukan Nehen aja sih, hampir seluruh daerah di Aceh juga sudah mulai susah ya. Lamprit aja suka macet gitu kan airnya kan. Itu baru Lamprit gitu kan. Bener. Nah, ini kan juga suara kita ini suara anak-anak muda yang semoga juga didengar oleh pemerintah begitu ya. Harapannya ada sebuah jawaban ataupun perbaikan yang seperti apa. Kemudian juga masalah yang lain adalah di mana anak-anak di sana ada yang tidak bersekolah. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi tugas kalian nih adik-adik ya. Keren sekali. Kemudian tugas masalah yang paling kompleks adalah masalah KDRT di sana juga sangat sekali meningkat. Tapi kalau itu saya juga kurang tahu apakah ini termasuk dalam tugas program kalian atau bukan. Bukan ya, oke. Baik. Nah, tapi sebelumnya pemirsa kita akan break dulu sementara waktu. Ya, nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua masih bersama mereka ya, adik-adik keren dari BEM Usia. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Cino.